wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setiap amal nilainya adalah menurut niatnya. Maka kita duduk di sini dengan niat yang benar, dengan niat yang besar. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala kalau orang itu salah di dalam tertib amalannya masih dimaafkan, tapi kalau salah di dalam niatnya maka amalannya tidak diterima. Maka amalan ini perkara yang niat ini perkara yang sangat penting. Kalau amalan itu niatnya benar maka akan diterima oleh Allah. Kalau tidak, maka tidak diterima oleh Allah SWT. Bila amalan itu niatnya besar, maka nilainya jadi besar. Kalau amalan itu niatnya kecil, maka nilainya jadi kecil pula. Maka sunnah mulaikan Allah Ta'ala bagaimana kita duduk di sini dengan niat yang sahih, niat yang lurus, semata-mata mencari ridha Allah SWT. Dengan niat yang lurus semata-mata untuk menggembirakan hati Rasulullah SAW. Barang siapa menggembirakan Rasulullah SAW, maka berarti menggembirakan Allah. Dan barang siapa menggembirakan Allah, maka dia akan beruntung dunia akhirat. Bagaimana kita duduk di sini dengan niat untuk supaya kita ini dapat hidayah dan supaya duduk kita ini jadi asbab hidayah untuk keluarga kita, untuk anak cucu kita, untuk tetangga-tetangga kita, untuk ahli kampung kita, dan untuk seluruh umat yang Allah kehendaki. Sehingga nilai daripada duduk kita ini sangat besar. Dan hasilnya akan jadi sangat besar pula. Karena niat tadi itu. Memuliakan Allah Ta'ala bagaimana baginda Nabi SAW dan para sahabat, niatnya usaha agama adalah untuk seluruh alam. Maka akhirnya agama telah sampai ke seluruh alam. Beliau telah niat sampai hari kiamat, maka akhirnya sudah ribuan tahun pun agama masih ada di muka bumi. Ini diantara barokah sebuah niat. Barokah sebuah niat. 70 tahun yang lalu Syekh Muhammad Ilyas telah usaha dengan niat supaya agama bangkit di seluruh dunia. Dan insya Allah niat beliau ini telah diterima oleh Allah. Sehingga kita lihat sendiri beliau wafat
niatnya itu kerjanya untuk seluruh dunia, maka kerja beliau tetap jalan di mana-mana, di seluruh dunia. Ini diantara tanda-tanda niat yang diterima oleh Allah. Kata para ulama, kalau satu usaha itu diterima oleh Allah, orang yang mati usahanya tambah maju. Itu tanda-tanda usaha itu diterima oleh Allah, kekal. Maka bagaimana kita usaha semata-mata itu untuk mencari ridha Allah supaya diterima oleh Allah SWT. Nah, oleh kan Allah SWT dan usaha seluruh para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam dimulai daripada usaha iman. Maka masalah iman ini kita muzakarahkan lagi dan lagi, kita renungi lagi dan lagi, kita paham. Makhluk apapun bentuknya, yang besar, yang kecil, yang namanya manusia, yang namanya jin, malaikat, negara-negara, kerajaan-kerajaan, golongan-golongan, apapun bentuknya makhluk, tidak ada yang berkuasa. Yang berkuasa hanyalah yang menciptakan. La ilaha illallah. Maka rasa ini kita bawa kemana saja, keyakinan ini kita bawa kemana saja. Kita di rumah merasa sebagai hamba Allah, kita di ladang sebagai hamba Allah, kita di masjid sebagai hamba Allah. Sehingga fikir kita siang dan malam ini bagaimana kita taat kepada Allah, tunduk kepada Allah. Bagaimana fikir kita siang malam, bagaimana Allah ridha kepada kita, Allah membantu kita, Allah menjaga kita. Itu yang kita pikirkan siang dan malam. Namun Allah Ta'ala, walaupun orang itu di masjid, tapi kalau tidak ada rasa dalam hati bahwa saya ini hamba Allah, maka nanti manfaatnya itu sedikit. Kita di masjid sebagai hamba Allah. Mulai pucuk kuku kita sampai pucuk rambut kita ini milik Allah. Mata kita milik Allah. Untuk apa mata ini? Untuk taat kepada Allah. Mulut kita milik Allah, telinga kita milik Allah, hati kita milik Allah. Kalau hati ini sampai dimasuki perkara yang selain Allah, mengagungkan selain Allah, maka ini satu kesalahan besar. Kata para ulama, hati itu seperti Baitullah. Siapa saja yang mengagungkan selain Allah, berarti sama saja dengan membawa berhala ke masjid, katanya. Jadi dinamaikan Allah SWT keyakinan bahwa kita ini hamba Allah dibawa kemana saja kita berada. Sebagaimana Nabi mengatakan, saya duduk seperti duduknya seorang hamba, saya makan makannya seorang hamba. Maka begitu kita makan, makannya seorang hamba, duduk di bawah dengan tawadhu, dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita tidurnya seorang hamba, pakai adab. Tidurnya orang yang merasa dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Orang gering glosor ngoten mawon mboten. Kalau rasa bahwa kita ini dilihat oleh Allah, didengar oleh itu ada, maka akhirnya kita ini beradab, punya adab, duduk punya adab, tidur punya adab, makan punya adab. Bagaimana baginda Nabi itu jarang memandang ke atas, senantiasa memandang ke bawah karena takutnya kepada Allah, malunya kepada Allah. Keyakinan bahwa kita ini hamba Allah dibawa di mana saja kita berada. Kemudian yang kedua kali, keyakinan bahwa kita ini punya pimpinan yang sebaik-baiknya pimpinan, semulia-mulianya pimpinan, yaitu yang mulia baginda Muhammad SAW.
Wa kulluhum mir rasulillahi multamisun rashfan minal bahri. Allah Ta'ala digambarkan oleh para ulama gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Wa kulluhum mir rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Kalau ilmunya seluruh para nabi, ilmunya seluruh para rasul, ilmunya seluruh para ulama, ini dibandingkan dengan ilmunya Rasulullah SAW, itu semulaikan Allah SWT seperti setetes dari air lautan atau setetes dari air hujan. Dalam satu hadis dikatakan seluruh ilmunya orang-orang dulu dan ilmunya orang-orang akhir telah Allah berikan kepada aku. Itu pun Nabi masih minta tambah lagi. Rabbi zidni ilma. Jadi ilmunya Nabi kayak apa nggak bisa dibayangkan. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi oleh Allah pimpinan sebaik-baiknya pimpinan, semulia-mulianya pimpinan. Maka kita ini di dunia ini merasa punya pimpinan, punya idola. Yang saya ikuti itu Rasulullah SAW. Saya hidup itu punya pimpinan, yaitu Rasulullah SAW. Maka semulaikan Allah Ta'ala, ini kita bawa kemana saja. Sehingga kita mencintai Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya. Senantiasa berselawat kepada Rasulullah SAW sebanyak-banyaknya. Mengikuti sunnahnya sesungguh-sungguhnya. Mencintai umatnya. Mencintai ilmunya Rasulullah SAW, sehingga kita mencintai para ulama juga karena mereka membawa ilmunya Rasulullah SAW. Mencintai seluruh umat karena mereka ini umatnya Rasulullah SAW. Mencintai perjuangan karena Rasulullah itu siang malam berjuang. Jadi semulaikan Allah Ta'ala senantiasa ini kita bawa dalam seluruh kehidupan kita. Saya ini punya pimpinan, sebaik-baiknya pimpinan. Ya, kita membaca hadis-hadis Nabi itu seneng ya, mereka. Para sahabat itu kalau sudah mendengar hadis Nabi sekali saja sudah langsung mancep karena orang itu cinta. Orang kalau cinta itu dinasihati itu sak kalimah nggak lupa-lupa. Nggak lupa-lupa. Memulaikan Allah Ta'ala. Tapi kalau orang ini rasa cinta ini belum ada, lupa terus saja. Ya, para sahabat itu cintanya kepada Nabi itu luar biasa. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala mengatakan, saya tidak pernah tidur kecuali mesti mimpi jumpa Rasulullah SAW. Para sahabat memulaikan Allah Ta'ala. Ada yang sakit sampai buta. Seorang tabib datang mengobati matanya itu. Maka dia nggak usah lah. Kenapa? Saya insya Allah bisa itu mengobati mata kamu itu. Nggak usah. Saya itu senang punya mata itu ketika Rasulullah masih hidup dulu untuk melihat Rasulullah. Sekarang Rasulullah sudah dipanggil oleh Allah, mata itu untuk apa? Ya. Ini cintanya para sahabat pada Nabi itu. Jadi kalau Rasulullah SAW sudah dipanggil oleh Allah, ini rasanya matanya nggak ada gunanya. Picek jarno ya. Jadi begitu memang cintanya para sahabat kepada Nabi sampai kayak begitu. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mulaikan ketika beliau ini dikepung rumahnya oleh pemberontak. Maka beliau ini mimpi jumpa Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, Utsman, waktu itu Utsman sedang puasa. Kamu ingin berbuka sama saya di surga? Apa kamu masih ingin lama di dunia? Kalau kamu masih ingin lama di dunia, saya doain itu pemberontak itu hancur semua nanti. Jadi kalau kamu ingin berbuka dengan saya,
Ya silahkan, kamu hari inilah berbuka dengan saya. Bangun tidur tuh Utsman tuh tersenyum terus mengatakan, saya ingin berbuka hari ini bersama Rasulullah saja, katanya. Jadi sudah melahirkan Allah SWT. Ini kecintaan para sahabat kepada yang mulia baginda Nabi SAW. Nah ini kita bawa dalam kehidupan kita. Barang siapa lupa membaca selawat berarti lupa jalan. Lupa jalan. Orang iman itu semestinya itu baca selawat terus nggak henti-hentinya, kan? Kalau tidak itu lupa jalan. Nah, mulaikan Allah Ta'ala senantiasa kita bawa dalam kehidupan kita ini keyakinan kepada para malaikat. Kanan kiri kita ini penuh dengan para malaikat, dengan macam-macam tugas. Kita tidak melihat, tapi Rasulullah SAW telah melihat. Penuh malaikat kanan kiri kita. Seumpama hati kita ini bersih, malaikat. Makanannya ini betul-betul halal, nggak buat maksiat. Banyak mengingat akhirat, seperti para sahabat. Kita ini akan bisa melihat malaikat. Tapi karena kita ini banyak maksiat, senangannya makan bakso, pakai micin lagi, maka nggak bisa melihat malaikat. Jadi sudah malaikat Allah SWT terlalu banyak makan syubhat, terlalu banyak maksiat, matanya terlalu banyak melihat yang haram. Maka yang kita lihat itu yang biasa-biasa, yang biasa dilihat oleh kambing, yang biasa dilihat oleh ayam. Kalau kita ini bersih hidupnya itu, kita akan melihat seperti yang dilihat para malaikat, yang dilihat oleh para sahabat. Mulaikan Allah Ta'ala, seorang sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu pergi ke masjid. Tiba-tiba mendengar suara yang betul-betul indah luar biasa. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuh. Dicari suara siapa? Enggak ada. Langsung beliau lari ke rumah Nabi. Ya Rasulullah, saya mendengar suara begitu merdu, begitu indah tadi di masjid. Tak cari, nggak ada suara siapa. Nabi mengatakan tadi itu suara Jibril, ngajari kamu bagaimana memuji Allah. Para sahabat ini malaikat. Ini orang yang suka mendengarkan musik, yang nggak bisa orang begini. Telinganya itu sudah banyak kopoknya, kopok dosa. Jadi malah kalau mendengar bayan ngantuk, itu tandanya ini malaikat. Tandanya kupingnya itu kopokan. Nah, sahabat itu kupingnya bersih, nggak pernah buat maksiat. Di masjid bukan mendengar suara manusia, suara Jibril nyembung malaikat. Nyembung, gelombangnya itu nyembung sampai ke alam malaikat ini. Ini para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Mereka bukan nabi, mereka bukan rasul. Tapi karena bagaimana mereka mengikuti nabi rasul itu zahir batin, sehingga akhirnya mereka itu dapat percikan nur para nabi, para rasul. Sehingga telinganya bisa dengar malaikat. Masya Allah. Waktu malaikat Allah Ta'ala para sahabat pergi ke Persia, Masya Allah, menghadapi pasukan Persia yang banyak sekali. Nah, ini sahabat ini melihat ini, musuh banyak sekali. Tapi tiba-tiba ini timbul semangat tuh luar biasa sahabat tadi. Dia berteriak, orang Persia, tak habisin semua kamu. Cuman itu tok melayu kabeh. Lari semua itu pasukan Persia. Orang ditanya, kenapa kau pada lari?
Ini bukan manusia, malaikat itu tadi katanya. Kalau kita ngadepi malaikat nggak bisa ini. Wes Melayu ya wes. Jadi para sahabat ini mulaikan ucapannya ini mulaikan Allah Ta'ala diberkati oleh Allah SWT. Sebagaimana yang dikatakan dalam satu hadis ini, maka para malaikat itu berbicara dengan lesannya Sayyidina Umar. Jadi orang itu kalau mulutnya itu nggak pernah buat maksiat, itu nanti ngomongnya itu dibarengi malaikat, sehingga ada kekuatan yang luar biasa dalam ucapannya itu. Nah, malaikat Allah Subhanahu Wa Taala dan senantiasa kita bawa semulaikan dalam kehidupan kita ini keyakinan kepada negeri akhirat, bahwa saya ini mau pergi ke akhirat. Kalau mau berbuat apa-apa ini sejuta tahun yang akan datang akan saya lihat hasilnya di akhirat. Kalau buruk akan saya lihat di akhirat, kalau baik akan saya lihat di akhirat. Ini menguntungkan saya di akhirat atau tidak. Jadi orang kalau iman kepada akhirat ini akhirnya itu hati-hati sebenarnya. Bukan amblas-amblasan. Suwen. Ini bukan orang yang iman pada akhirat. Kalau orang iman pada akhirat ini tindakannya dipikir. Wakaf dipikir, ini untung nggak nanti di akhirat ini. Yang dia pikirkan bagaimana istrinya bisa berkumpul di akhirat, anaknya bisa berkumpul di akhirat, hartanya bisa bermanfaat di akhirat, umurnya bisa bermanfaat di akhirat. Ini kalau orang beriman pada akhirat, akhirnya itu pikirannya itu lain. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu beli unta yang besar sekali. Zaman dulu itu namanya unta ini ya kendaraan yang paling mahal malah kan. Kalau sekarang ya seperti Mercedes begitu. Bahkan lebih mahal. Lebih mahal. Kalau kita sekarang beli unta di Saudi itu, unta yang bagus-bagus yang untuk pacuan itu, harganya bisa miliaran, melebihi Mercedes. Unta itu. Kalau unta yang untuk disembelih, ya itu cuma 5 juta aja dapat. Tapi kalau unta yang untuk ditunggangi, yang untuk balapan, itu miliaran. Lebih mahal dari Mercedes. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar beli unta yang paling bagus, Masya Allah. Setelah itu dia menyuruh pembantu-pembantunya, coba dijalankan, dicoba. Bagaimana pendapat kamu? Oh, ini unta terbaik ini, unta terhebat ini. Sudah turunkan ini semuanya, apa itu, pelana-pelananya semua turunkan. Untuk apa? Shadaqah fi sabilillah. Ini karena ini terbaik, unta terbaik, maka akan saya kirim ke akhirat saja. Karena ini yang terbaik, maka saya kirim ke akhirat. Bagaimana soalnya kan? Bukan kalau ke akhirat tuh duit receh. Kalau membangun rumah 50 juta, kalau membangun masjid 500 rupiah. Itu pun dengan berat, klotek, berat. Lah kamu itu rumahnya mana toh? Rumahnya Temboro, pantas. Seumpama kamu ada keyakinan rumahnya akhirat, tentu tidak seperti itu. Karena keyakinan kamu rumah kamu Temboro, makanya nggak mau bangun akhirat, bangun Temboro saja. Kalau rumah kamu itu memang akhirat, mestinya bangun akhirat. Anaknya yang pandai-pandai untuk sekolah dunia. Yang paling buling, goblok, suruh ngapalkan Quran. Ya. Ke sekolah mana aja sudah nggak diterima, akhirnya dikirim ke pesantren.
Nah inilah orang yang punya keyakinan hidupnya itu di dunia, maka yang baik-baik untuk dunia, yang jelek-jelek untuk akhirat. Gimana cuma lagi? Ini guyonan mawon Pak niki, nggih. Niki mboten nyinggung wong mboten. Niki namung nyeneni namine, nggih ta? Nyinggung mboten namine nyeneni, nggih. Tapi kanca dhewe diseneni kan mboten ana apa to, Pak? Nggih. Nek wong liya diseneni niku muring, kanca dhewe diseneni niku alhamdulillah. Nek diseneni berarti disayangi, nggih. Kudu ngoten niku wong niku. Kalau gadah kiai niku ndidik murite, ndidik anak-anake niku kapan ditempiling, nek tak tempiling muni alhamdulillah. Niku Mbah Kiai Dimyati Banten. Wah anak itu bering tawar alhamdulillah. Siyecek alhamdulillah. Akhirnya anaknya jadi kiai kabeh, jadi wong alim kabeh. Tapi kita ini pendidikan mau ikut orang barat, gitu. Anak sudah jadi setan masih dibiarkan aja, gitu. Akhirnya kita menyesal. Jadi anak kita ini kita didik. Kalau dimarahi untuk kebaikan, alhamdulillah. Dipukul untuk kebaikan, alhamdulillah. Nah ini baru nanti jadi anak surga ini nanti semuanya. Nah mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mulaikan Allah Taala senantiasa kita bawa keyakinan kita kepada kitabullah. Keyakinan kepada kitabullah. Bahwa kita hidup ini punya pedoman. Hidup di bumi Allah punya pedoman yaitu kitabullah. Maka mau berbuat apa dipikir halal atau haram, apa ini makruh, apa ini sunnah, boleh atau tidak. Jadi bukan bebas begitu semuanya kan, enggak. Dunia ada aturannya. Nah ini uang-uang saya sendiri. Mau saya bikin riba, mau bikin apa, mau saya bungakan, mau saya depositifkan, mau saya buang, ya terserah saya. Loh bukan. Ini bukan orang yang beriman yang begini. Orang beriman ini saya ini hamba Allah, harta ini milik Allah, sudah ada pedomannya kitabullah. Kitabullah. Dalam seluruh kehidupan yang dipikirkan bagaimana halal apa haram, makruh apa sunnah. Maka anak-anak muda jalan-jalan, mau kemana? Jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Cuci mata, Pak. Itu bukan cuci mata, itu ngotori mata kamu itu. Ya, ini manusia-manusia ini milik Allah. Kalau kamu lihat tidak sesuai dengan aturan Allah, dosa kamu itu nggak boleh. Ya, kalau mau melihat itu harus ada aturannya. Khitbah dulu, ngelamar dulu sama walinya, terus dinikahkan, ada mas kawinnya, ada saksinya, angkah tuka, wajawaj tuka, bintalabun, ya, ya. Baru kalau kamu melihat dapat pahala sekarang. Kalau orang melihat istrinya dapat pahala. Tapi kalau nggak pakai tertib Al-Quran, dapat dosa. Kenapa? Karena seluruh wanita itu milik Allah. Laki-laki juga milik Allah, nggak sembarangan ini. Senamulaikan Allah SWT. Dan senantiasa kita bawa keyakinan kita kepada takdir. Segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Nasib setiap orang sudah tercatat. Nasib sebuah negara sudah tercatat. Nasib sebuah kerajaan sudah tercatat. Apa saja yang akan terjadi, semua sudah ditentukan oleh Allah SWT. Sehingga kita ini pasrah, nggak bingung. Nah, mulaikan Allah SWT, baginda Nabi sering memegang jenggotnya sambil beliau mengatakan amantu bil qadari khairihi wa syarrihi khulwihi wa murrihi.
minallahi ta'ala. Aku beriman dengan takdir Allah, ketentuan Allah, yang baik, yang buruk, yang pahit, yang manis, semua yang menentukan Allah. Nah, mulai kan Allah Ta'ala, jadi rukun iman yang 6 ini kita bawa kemana saja kita pergi. Amal apa saja rukun iman ini dibawa. Kita bawa di rumah kita, di ladang kita, di masjid kita, di pasar kita. Rukun iman itu harus ada terus sampai sakaratul maut kita bawa menghadap kepada Allah SWT. Maka bagaimana semulaikan Allah Ta'ala supaya ini rukun iman yang 6 ini senantiasa ada dalam hati kita ini bagaimana? Ya pertama kali senantiasa dimudzakarahkan, dibicarakan, disampaikan, didengarkan, difahami, direnungi. Sehingga semulaikan tambah hari tambah tertanam. Didengarkan, disampaikan, difahami bahwa kita ini hamba Allah, umat Rasulullah, akan pergi ke akhirat, punya pedoman Al-Quran, malaikat senantiasa menyertai kita, takdir Allah tidak akan bisa dielakkan lagi, di bawah 24 jam. Kemudian yang kedua, malaikat senantiasa kita doa kepada Allah. Ya Allah, berikan kepada aku iman yang sahih, iman yang lurus, iman yang kau ridhai, iman yang kau terima, seperti imannya para nabi, imannya para sahabat, imannya para wali-walimu. Begitu kita doa. Itulah doa kita waktu sholat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berikanlah kami hidayah seperti hidayah yang kau berikan kepada orang-orang yang telah kau beri nikmat, para nabi, para rasul, para sahabat. Senantiasa kita mohon kepada Allah iman yang sahih. Kemudian seterusnya kita ini sibuk dalam amal sunnah, karena setiap amal sunnah itu ada nur, dan nur itu akan menguatkan iman kita. Maka amal sunnah ini kita jaga betul-betul. Tambah banyak sunnah yang kita amalkan, maka tambah banyak nur yang akan masuk dalam hati kita. Ibadah-ibadah sunnah kita jaga. Salat-salat sunnah, qobliyah, ba'diyah, isyraq, duha, awabin, tasbih, tahajud, witir, kita jaga betul-betul. Nabi mengatakan, tidak henti-hentinya seorang itu mengamalkan ibadah-ibadah sunnah, akhirnya dicintai oleh Allah. Jadi kalau orang itu ibadah sunnah terus menerus, akhirnya dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, wala in sa'alani la'u'tiyanna, wala in ista'adani la'u'idanna. Doa-doanya makbul. Doa-doanya makbul. Kalau orang itu sibuk dalam sunnah, maka doa-doanya akan diterima oleh Allah. Kemudian memuliakan Allah SWT, kita usaha memperhatikan sholat kita untuk meningkatkan iman. Sholat kita ini kita perhatikan betul-betul. Kita sudah sholat, tapi bagaimana meningkatkan mutu sholat kita? Karena sholat itu tingkatan-tingkatan, jutaan tingkatan sholat itu. Ini sholat tingkat pertama, ya seperti kita ini. Allahu Akbar, ngerti-ngerti salam, nggak ngerti apa isinya sholat, apa bacaannya, rasanya bagaimana, gitu. Ngerti-ngerti kok salam. Kadang-kadang rakaatnya pun lupa. Kurang rakaat itu sembuh, pokoknya melok imam ya wis. Jadi sudah mulakan Allah Subhanahu wa taala, ini sholat tingkat pertama. Ya ada sholat yang tingkat lebih atas lagi, lebih atas lagi, lebih atas lagi. Kita ingin tingkatkan sholat kita ini. Sehingga seperti sholatnya orang-orang dulu, sholatnya para sahabat, para tabi'in, sholatnya para ulama-ulama dulu, di mana sholat mereka mendatangkan pertolongan Allah. Sholat mereka mendatangkan perubahan-perubahan besar. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, orang dulu itu sholatnya ini mendatangkan hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para sahabat memalaikan Allah Ta'ala 1.500 orang pergi ke Hudaybiyah.
Maka semulakan Khalid bin Walid pada waktu itu belum masuk Islam. Dia ini panglima pasukan Mekah. Mendengar orang-orang Islam ada di Hudaybiyah, langsung dia siapkan pasukan untuk menyerbu orang Islam. Tapi ketika Khalid ini mau menyerbu, bertepatan orang-orang Islam itu sedang sholat. Khalid ini berhenti, nggak jadi nyerang. Nggak mungkin ini orang-orang ini diperangi katanya. Ini mesti dilindungi oleh Allah mereka ini. Dah pulang aja pulang. Akhirnya pulang. Setelah pulang, para sahabat pulang ke Madinah juga. Akhirnya Khalid masuk Islam. Ya. Dimulai dari melihat orang sholat saja. Jadi sholat ini kalau diterima oleh Allah SWT, orang yang melihat pun ini akan terkesan. Akan terkesan. Saya pernah dikasih cerita orang Prancis. Ini orang pimpinan orang Nasrani. Tahu-tahu masuk Islam. Ditanya oleh temannya, kenapa kamu masuk Islam? Saya ini setiap saya mau pergi ke kantor pagi, siang, itu mesti liwat di depan masjid orang-orang Islam itu. Pas waktu mereka sholat. Saya melihat mereka sholat itu kok seneng kok, ketok ayam temen ya sholatnya. Kok enak kelihatannya sholat itu. Cuman gitu dok. Tiap hari saya lewat melihat mereka sholat. Tiap hari lama-lama saya ikut sholat juga. Jadi semulaikan Allah Ta'ala. Kalau ibadah kita ini benar-benar kita jaga, ini sholat kita jaga, ini orang sekitar kita ini pun akan terpengaruh dengan amalan-amalan kita ini. Dzalika qaumun la yashqa bihim jalisuhum, kata Nabi. Orang yang duduk bersama orang ahli zikir enggak akan celaka. Jadi kalau kita ini sholat, setelah sholat berzikir kepada Allah, dan zikir kita ini betul-betul zikir, bukan hanya ewek, nah, bebek, ya. Zikir yang dari lubuk hati betul. Ini orang-orang sekitar kita ini dijamin oleh Nabi. Dzalika qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Nanti orang itu akan jadi baik. Orang sekitar kita ini jadi baik sebab zikir kita ini. Sampai diceritakan ada maling, mau maling di rumahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Katanya ceritanya begitu. Nah, mau maling, Syekh Abdul Qadir itu masih wiridan aja, subhanallah, subhanallah. Ditungguin sama maling tadi. Sambil mendengarkan orang zikir, subhanallah, subhanallah. Kok enak ya? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ditungguin ya, enggak tidur-tidur nih, subhanallah, subhanallah. Akhirnya malingnya tadi pikirannya berubah. Tobat saya nyantri aja ke sini sudah. Ya. Akhirnya malah jadi santrinya Syekh Abdul Qadir Jailani. Coba sama malaikat. Jadi sama malaikat ini cerita betulan. Katanya dakwah enggak boleh cerita para wali. Katanya siapa? Quran juga banyak cerita para wali loh. Ini cuma meniru-nirukan saja. Ya. Maryam ini juga bukan nabi, Luqman bukan nabi, diceritakan dalam Quran. Ya kita cerita ini untuk iktibar sih nggak apa-apa. Ya. Karena para wali itu jadi wali itu bukan karena apa-apa, karena mereka ikut nabi betul-betul akhirnya jadi wali. Jadi sebetulnya cerita para wali itu cerita pengikutnya para nabi sebetulnya, cerita nabi juga. Jadi sudah melihatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini penting kita renungi betul-betul semuanya. Bagaimana meningkatkan mutu sholat. Nah supaya meningkat mutu sholat kita ini semuanya, sebelum sholat itu ada persiapan. Ini kata Maulana Umar rahimahullah. Persiapannya apa? Perbanyak zikir, perbanyak baca Quran, perbanyak doa. Ini tiga ini, perbanyak zikir, perbanyak baca Quran, perbanyak doa. Maka nanti sholat kita ini akan meningkat. Maka semuanya sebelum sholat itu perlu persiapan. Maka kadang-kadang Nabi itu sholat isyaknya diakhirkan. Apa maksudnya? Di antara maksudnya kata para ulama supaya orang itu ada persiapan rohani. Bahkan kadang-kadang subuhnya pun diakhirkan juga kadang-kadang Nabi.
Kita juga kadang-kadang begitu, karena kerinan kalau kita ini, karena ketiduran terus kesiangan. Nah, Nabi bukan, ya. Tapi ini untuk memberikan kesempatan persiapan rohani sebelum sholat itu. Zikir dulu, doa dulu, sehingga sholatnya itu jadi meningkat. Kemudian memulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan iman ini, memulaikan kita banyak taklim, memulaikan. Karena Al-Quran dan hadis-hadis Nabi itu isinya nur yang akan menguatkan hati kita. Cerita banyak sekali orang-orang dapat hidayah gara-gara mendengarkan Quran, gara-gara mendengarkan hadis-hadis Nabi. Karena Quran dan hadis Nabi ini ada nurnya. Maka taklim itu kita tingkatkan. Bagaimana setiap rumah ada taklim. Ini perintah Allah kepada keluarga Nabi, wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Istri-istri Nabi diperintahkan untuk membuat taklim di rumah mereka. Maka mesti kita hidupkan taklim di rumah kita. Insyaallah mereka. Kalau rumah tidak ada taklim, itu seperti sekolahan yang nggak ada programnya itu. Akhirnya muridnya keleweleran kemana-mana, nyolong tebu, nyolong telo, ya kan? Karena nggak ada programnya, namanya aja sekolahan, tapi nggak ada programnya. Ya sekolahan yang asas itu, madrasah yang asas itu adalah rumah, maka kalau rumah itu nggak ada program taklim, wis ngalamat ini nanti. Wah, anaknya nggak karu-karuan ini. Maka kita hidupkan taklim di rumah kita. Minimal setengah jam, bisa ditingkatkan jadi 1,5 jam, sehingga rumah kita ini nyambung dengan suasana rumahnya Rasulullah SAW. Insyaallah malaikat. Kemudian malaikat Allah Ta'ala untuk meningkatkan iman ini banyak zikir sama malaikat. Wa yahdi ilaihi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Allah akan memberikan hidayah kepada orang-orang ahli zikir. Maka zikir ini penting, malaikat. Zikir itu penting. Minimal ya pagi 100 istighfar dengan niat tobat betul-betul. Kalau istighfar itu niat tobat, astagfirullah, astagfirullah, itu niat tobat. Seluruh keburukan akan ditinggalkan, seluruh kebaikan akan dibuat. Ingin hidup baru, wis ora arek maksiat neh, ora arek lali karo Gusti Allah maneh, gitu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dengan penuh kesungguhan, minimal 100 kali, itu minimalnya. Kalau Sayyidina Abu Hurairah 12.000 kali. 12.000 kali. Namun kan Allah Subhanahu wa taala lebih banyak lebih bagus. Dosa kita ini banyak enggak karuan, ya. Istighfar lebih banyak lebih bagus. Kemudian selawat supaya hubungan rohani kita dengan Nabi itu tambah kuat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sehingga kita ini merasa dekat dengan Rasulullah, itu merasa dekat. Merasa dekat dengan Rasulullah, kan jauh dekat. Orang yang paling dekat ya, dengan Rasulullah nanti pada hari kiamat, orang yang paling banyak baca selawat. Selawat yang banyak. Kemudian mentasbihat, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dalam satu hadis memulaikan orang baca tasbih sekali maka dapat pahala seperti haji sekali. Dalam kitab Majarrobih, masya Allah. Ya, maka kita nanti di akhirat itu betul-betul menyesal gara-gara kurang zikir. Zikir ini amalan mudah, gampang, tapi sedikit orang yang memperhatikan. Kemudian memulaikan Allah SWT untuk meningkatkan iman ini, kita harus senantiasa berakhlak baik dengan orang-orang ahlul iman.
La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kamu tidak akan bisa beriman sebelum berkasih sayang dengan orang beriman. Jadi kita ini mencintai orang-orang beriman, mencintai orang-orang Islam. Ini bagian dari syarat diterimanya iman kita. Kalau kita ini melihat orang Islam itu yang seneng begitu, itu tandanya iman kita ini meningkat. Tapi kalau melihat orang Islam ini sudah biasa saja, ini tandanya iman kita ini dalam keadaan lemah. Makanya para sahabat itu melihat temannya itu seneng, Masya Allah. Malam hari itu mereka itu tidur itu molak-malik sahabat itu. Kok enggak subuh-subuh, saya sudah kangen sama teman-teman saya. Ya. Iman itu kalau naik, meningkat, tandanya itu nyetrum. Dengan orang-orang iman itu nyetrum, seneng begitu. Kalau kita ini ketemu orang iman itu biasa saja, tandanya imannya biasa saja. Ya. Jadi kalau orang itu imannya meningkat, ketemu orang iman itu seneng gitu. Oh, imanku ini munggah. Ya. Bagaimana semalaikat? Nah, malaikat Allah Ta'ala, dan di antara cara untuk meningkatkan iman malaikat Allah Ta'ala adalah dengan dakwah. Dakwah ini meningkatkan iman malaikat. Tambah dakwah ini tambah dikuatkan, maka iman akan tambah meningkat. Maka semalakan para nabi, para rasul ini karena orang yang senantiasa dakwah siang dan malam, maka imannya ini nanti meningkat terus siang dan malam. Ini di antara sebabnya, bukan satu-satunya. Ini di antara sebabnya para nabi, para sahabat ini imannya itu meningkat terus karena mereka dakwah terus. Tambah kita ini usaha bagaimana orang-orang lain baik, maka kita sendiri akan ada peningkatan. Kalau kita ini pikir bagaimana imannya anak saya meningkat, imannya istri saya meningkat, imannya tetangga saya meningkat, imannya umat itu meningkat, maka iman kita sendiri itu akan ditingkatkan oleh Allah. Allah akan menolong hambanya selagi hamba itu senantiasa menolong saudara. Maka dakwah terus mereka. Jadi dakwah ini bukan karena kita ini sudah bagus, bukan. Dakwah ini untuk membagusi diri kita sendiri. Bukan karena kita imannya sudah kuat, bukan. Dakwah untuk menguatkan iman kita sendiri. Dakwah untuk menguatkan iman kita sendiri. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Orang yang berjuang itu perjuangannya itu kembali pada dirinya sendiri. Maka kita dakwah dengan niat untuk meningkatkan iman kita. Kita dakwah dengan niat supaya kita dapat doanya Rasulullah SAW. Rahimallahu khulafai alladzina yuballighuna anni. Semoga Allah merahmati wakil-wakilku yang menyampaikan agama dari aku. Kita dakwah semulaikan Allah Ta'ala dengan niat mencari bantuan Allah. In tansurullah yang surkum. Kalau kita bela agama Allah, maka Allah akan bela kita. Kita dakwah semulaikan Allah Ta'ala dengan niat menyayangi umat. Orang yang menyayangi umat akan disayangi oleh Allah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman. Kita dakwah semulaikan Allah Ta'ala dengan niat untuk menyambung umur. Karena orang itu kalau mati dalam dakwah, maka dia akan dihitung terus beramal sampai hari kiamat. Masya Allah. Nyembung umur, dakwah itu nyembung umur. Man mata murabita ujriya lahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Barang siapa mati dalam perjuangan, maka amalnya akan terus dianggap terus sampai hari kiamat. Wa aminal fattan, dan nanti dikubur dia tidak ditanya lagi oleh mungkar dan nakir, penguji kubur. Kita dakwah semulaikan Allah Ta'ala dengan niat untuk nyembung umur. Kita dakwah semulaikan dengan niat supaya doa-doa kita makbul. Karena orang yang tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, doa-doanya tidak makbul. Kita dakwah semulaikan Allah Ta'ala niat semata-mata mengikuti jejak kehidupan Rasulullah SAW.
sehingga kita bisa bersama-sama beliau di surga Allah.